warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Mita Arina. Di video aku kali ini, aku mau berbagi informasi menarik tentang kepribadian ganda atau Dissociative Identity Disorder atau dapat juga disingkat dengan DID yang sangat kontroversi di dunia. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar dapat terus berbagi informasi yang bermanfaat untuk kalian. Kepribadian ganda sendiri adalah kondisi di mana seseorang memiliki lebih dari satu kepribadian di dalam tubuhnya. Orang yang telah mengetahui di dalam tubuhnya memiliki lebih dari satu kepribadian cenderung menyebut dirinya dengan kami. Kepribadian tersebut akan muncul dengan nama, latar hidup, tingkah laku, suara, bahkan jenis kelamin yang berbeda. Kepribadian ganda dapat dialami oleh siapapun yang memiliki trauma atas kekerasan fisik, emosional, bahkan seksual yang berulang-ulang di masa kecilnya. Nah, mengapa kepribadian tersebut muncul pada seseorang yang memiliki trauma? Karena kepribadian tersebut merupakan respon adaptif terhadap rasa sakit, takut, serta trauma yang sangat luar biasa. Berikut adalah 5 kasus kepribadian ganda terkontroversi di dunia. Yang pertama adalah Judy Castelli. Judy Castelli dibesarkan dengan siksaan fisik dan mental yang membuat jiwanya terguncang, sehingga kepribadiannya terpecah menjadi 44 kepribadian yang membuatnya mempunyai banyak sekali profesi antara lain pemahat, penyanyi, motivator, pencipta lagu, penulis, penemu, pengusaha, guru, serta lain sebagainya. Kepribadian Judy Castelli yang pernah terlihat antara lain wanita pemalu, pria bersuara serak, anak kecil yang suka tertawa, pria buta, dan sederet kepribadian lainnya. Di antara kepribadian Judy Castelli yang paling kompeten adalah Big Judy. Ia adalah kepribadian yang seringkali mendatangi wawancara dengan wartawan untuk menceritakan kisahnya serta membuat berbagai macam karya seni. Setelah didiagnosis memiliki 44 kepribadian, Judy Castelli menjalani terapi hingga seluruh kepribadiannya dapat berdamai. Dari pengalamannya tersebut, Judy Castelli menerbitkan karya seni yang berjudul Sleep Sliding Away yang ditampilkan di sampul American Psychological Association Journal pada Februari tahun 2000. Ia juga mendirikan Good Work Production yang dikhususkan untuk orang-orang yang memiliki gangguan jiwa. Yang kedua adalah Shirley Mason atau Shirley Ardell Mason. Ia lahir di Dodge Center, Minnesota, Amerika. Saat kecil, Shirley Mason seringkali mendapat siksaan dari ibunya dengan tangan, serta mendapat pengawasan yang berlebihan dari ibunya, sehingga kepribadiannya terpecah menjadi 16 kepribadian. Saat kuliah di New York pada awal tahun 1950-an, Shirley Mason mendapati kesulitan dalam mengingat, sehingga ia mendatangi psikiater yang bernama Dr. Wilbur. Dr. Wilbur pun mendiagnosisnya menderita DID atau kepribadian ganda. Setelah itu, ia menjalani terapi bersama Dr. Wilbur selama 11 tahun untuk menyatukan kepribadiannya. Kehidupan Shirley didokumentasikan dalam buku karangan Flora Rheta Schreiber yang diterbitkan tahun 1973. Setelah buku tersebut diterbitkan, Shirley pindah ke Point Pleasant, West Virginia, sebelum akhirnya ke Lexington, Kentucky. Pada tahun 1998, Shirley wafat karena kanker payudara yang diidapnya pada usia 75 tahun. Yang ketiga adalah Billy Milligan. Billy Milligan lahir di Miami, Florida, Amerika Serikat. Pada masa kecilnya, Billy Milligan banyak sekali mendapat siksaan baik secara fisik, mental, maupun seksual dari ayah tirinya, sehingga kepribadiannya terbagi menjadi 24 kepribadian. Kepribadian yang pernah muncul antara lain ada si cerdas, yaitu pria asal Inggris yang dapat menentukan kepribadian mana saja yang boleh keluar. Ada juga si pelindung yang selalu muncul saat Billy sedang marah. Ada juga si empati yang menyerap semua rasa sakit dari kepribadian yang lain. Ada juga wanita lesbian berumur 19 tahun yang sangat tertutup, suka memasak, pemalu, dan ingin dicintai.
Kepribadian inilah yang membuat Billy diadili karena kasus pelecehan 3 wanita. Saat diadili, Billy Milligan didampingi oleh seorang psikolog yang membelanya bernama Dr. Willis, sehingga Billy Milligan dinyatakan tidak bersalah. Billy Milligan membukukan kisahnya dengan judul The Minds of Billy Milligan. Sekaligus, buku ini memberi peringatan terhadap orang tua agar tidak melakukan tindak kekerasan terhadap anak-anaknya. Yang keempat adalah Juanita Maxwell, seorang wanita pekerja hotel berusia 23 tahun yang ditangkap atas kasus pembunuhan tamu hotel berusia 75 tahun. Juanita Maxwell menjadi tersangka dengan bukti noda darah pada sepatunya serta luka godas pada wajahnya. Namun Juanita mengaku tidak tahu atas hal tersebut. Kemudian, Juanita Maxwell mendatangi psikiater lalu mengaku bahwa ia memiliki 6 kepribadian dalam tubuhnya. Salah satunya adalah Wanda, pelaku pembunuhan tersebut. Juanita kemudian ditangkap atas perbuatan Wanda. Lalu, setelah dibebaskan, ia ditangkap kembali karena dakwaan perampokan. Yang kelima adalah Tragic Case, seorang pria asal New York sekaligus seorang penulis yang terkenal berkat karyanya yang berjudul When Rabbit Wolves yang terbit pada tahun 1987. Saat kecil, ia tinggal di apartemen dengan berbagai macam siksaan fisik maupun psikis dari ayahnya serta diabaikan oleh ibunya. Atas pengalaman kelamnya tersebut, kepribadiannya terpecah menjadi 92 kepribadian. Hal ini diutarakan oleh Dr. Robert, ahli hipnoterapi yang mendampinginya. Tragic tidak berencana menyatukan kepribadiannya, namun menganggap kepribadian-kepribadian tersebut adalah sebuah tim yang bekerja sama. Tragic wafat pada Maret 2010 di usianya yang ke-74 tahun. Nah, itulah beberapa kasus kepribadian ganda paling kontroversi di dunia. Tapi, apakah di antara kalian ada yang berdampingan dengan penderita tersebut? Atau pernah menyaksikan perubahan kepribadian tersebut secara langsung? Coba komen di bawah ya. Video aku kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih buat yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.